Pernah gak kamu membayangkan menjadi wakil presiden Republik Indonesia, tapi tak sanggup membelikan anakmu sepasang sepatu? Atau menikah dan mas kawin yang kamu berikan bukan emas, bukan uang, melainkan buku yang kamu tulis sendiri. Inilah sosok Bung Hatta. Sosok yang namanya terpahat di sejarah kemerdekaan Indonesia, tapi bukan hanya karena ia proklamator. Ia adalah lambang kejujuran dan integritas. Di tengah gemerlap kekuasaan, Bung Hatta memilih hidup sederhana, bahkan sampai akhir hayatnya. Ia tidak punya mobil pribadi dan tak pernah menyentuh kekayaan dari kekuasaan. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Ayahnya wafat saat Hatta masih kecil, tapi ibu dan keluarganya bertekad untuk membesarkan Hatta dengan pendidikan yang terbaik. Saat kecil, Hatta dikenal pendiam, cerdas, dan rajin membaca. Saat kuliah di Belanda, ia menempuh pendidikan ekonomi di Hadles Hogeschool, Rotterdam. Tapi fokusnya bukan hanya soal akademik. Ia bergabung dalam Perhimpunan Indonesia dan menjadi salah satu pemikir utama gerakan kemerdekaan. Tulisannya yang tajam dan penuh visi, ia menolak kemerdekaan yang setengah-setengah. Bagi Hatta, kemerdekaan sejati adalah saat Indonesia berdiri sebagai bangsa yang bebas, berdaulat, dan beradab. Namun, perjuangan itu tak datang tanpa harga. Pada tahun 1927, ketika Hatta mulai gencar menyuarakan kemerdekaan di luar negeri, ia ditangkap pemerintah Belanda karena dianggap penghasut pemberontakan lewat tulisan-tulisannya. Ia ditahan dan diadili dalam kasus yang terkenal, peristiwa Hatta di Den Haag. Tapi di pengadilan, justru Hatta terbalik menyudutkan penjajah lewat pidato pembelaannya yang berjudul Indonesia Freeze atau Indonesia Merdeka. Pidato itu menjadi legenda, menunjukkan keberaniannya membela tanah air dengan logika dan hati nurani. Ia akhirnya dibebaskan, tapi itu bukan penjara terakhirnya. Setelah pulang ke Indonesia, Hatta kembali ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Bovendigeuel, lalu ke Bandar Neira. Di tempat pengasingan terpencil itulah ia bertemu dengan tokoh-tokoh besar seperti Sultan Sagirir. Tapi, meski diasingkan, Bung Hatta tidak menyerah. Ia mengajar anak-anak lokal, menulis, dan tetap berpikir untuk bangsa ini. Ia berkata, "Aku rela dipenjara asal bersama buku. Karena dengan buku, aku bebas." Itu bukan sekedar kata-kata. Itu adalah cara ia bertahan. Buku dan pemikiran adalah temannya selama bertahun-tahun dalam pengasingan. Perannya dalam kemerdekaan Indonesia sungguh besar. Bersama Soekarno, ia menandatangani teks proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Tapi, gaya mereka berbeda. Soekarno adalah sang orator ulung, penuh emosi dan semangat. Sedangkan Hatta adalah pemikir sistematis, logis, dan filosofis. Ia menjadi wakil presiden pertama Republik Indonesia. Tapi, Bung Hatta tak hanya berpikir soal politik. Ia adalah perancang sistem ekonomi Indonesia. Ia memperjuangkan koperasi sebagai jalan kemandirian rakyat. Karena ia tahu, kemerdekaan bukan hanya soal mengganti bendera, tapi juga soal memberi kesejahteraan. Yang membuat sosoknya semakin besar bukan hanya soal jasa, tapi juga integritas. Bung Hatta menolak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Ia tidak pernah memperkaya diri, bahkan ketika putrinya, Mutia Hatta, minta dibelikan sepeda, Bung Hatta dengan tenang menjawab, "Maaf ya nak, ayah belum sanggup." Jawaban itu bukan karena ia miskin, tapi karena ia memilih hidup bersih. Ia menolak mengambil uang negara, bahkan untuk anaknya sendiri. Yang lebih menarik, kisah pernikahannya juga menjadi simbol cinta yang dalam
dan sederhana. Hatta menikahi Rahmi Hakim pada tahun 1945 setelah Indonesia merdeka. Mas kawinnya bukan harta, tapi buku karya sendiri yang berjudul Alam Pikiran Yunani. Buku itu berisi pemikiran filosofis yang ia tulis selama pengasingan. Bahkan, untuk menggelar acara pernikahan, ia menjual sepeda kesayangannya. Di tengah euforia kemerdekaan, ketika banyak orang mulai mengincar jabatan dan kekayaan, Bung Hatta justru mempersembahkan ilmu sebagai simbol cinta. Baginya, pemikiran lebih penting daripada perhiasan. Bahkan setelah pensiun, hidupnya tetap sederhana. Ia tidak pernah membangun kekayaan dari jabatannya. Ia menghabiskan waktu menulis buku, kuliah, dan menolak semua tawaran yang bisa mencederai prinsip hidupnya. Bahkan, ketika ada pengusaha menawarkan bisnis agar Hatta bisa hidup aman secara finansial, ia menolak. Ia ingin tetap bersih. Dalam surat pribadinya, Hatta pernah mengungkapkan kekhawatiran bahwa bangsanya akan melupakan idealisme awal kemerdekaan. Bahwa kekuasaan bisa menjadi candu yang menyesatkan jika tak dikawal moral dan hati nurani. Keteladanan juga terlihat dalam hal-hal kecil. Di masa pensiunnya, Bung Hatta punya satu impian sederhana, ingin membeli mesin ketik listrik untuk menulis lebih nyaman. Tapi uang pensiunnya tak cukup, dan ia menahan keinginan itu sampai akhir hayatnya. Bayangkan, seorang pendiri bangsa, seorang wakil presiden, tidak bisa membeli mesin ketik sendiri. Tapi ia tetap menulis dengan semangat, dengan tangan yang lelah, tapi dengan hati yang jernih. Ini kita hidup di zaman yang sangat berbeda. Jabatan sering dianggap jalan pintas untuk jadi kaya. Banyak yang mengejar kekuasaan, tapi lupa soal tanggung jawab. Bung Hatta menunjukkan bahwa menjadi pemimpin bukan soal gaji besar atau mobil dinas, tapi soal amanah, keberanian untuk berkata tidak, dan kesetiaan pada prinsip. Bung Hatta tidak mewariskan kekayaan, tapi ia mewariskan sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu integritas. Dan hari ini, integritas itu menjadi barang yang sangat mahal. Kalau bangsa ini ingin besar, kita harus mulai belajar dari orang-orang seperti Bung Hatta, yang mungkin tak banyak bicara, tapi tindakannya menginspirasi. Yang mungkin tidak disanjung harta, tapi dikenang karena kehormatan. Terima kasih Bung Hatta, engkau adalah wajah Indonesia yang seharusnya. Terima kasih Bung Hatta, engkau adalah wajah Indonesia yang seharusnya. Bye-bye.